Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Kina Fadila dengan NIM A1C221086 dari kelas R001 Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini aku akan membahas mengenai kecerdasan intuitif dan reflektif. Dengan submateri, pertama ada kecerdasan intuitif dan reflektif, kedua ada intelijensi intuitif, yang ketiga ada intelijensi reflektif. Baik, masuk pada pokok materi pertama, yaitu kecerdasan intuitif dan reflektif. Matematika bukanlah ilmu hitung semata, tetapi juga merupakan ilmu yang membutuhkan kemampuan untuk berpikir dan bernalar secara logis dan kritis. Karena setiap siswa memiliki kecerdasan matematika yang berbeda, sehingga guru matematika mempunyai tugas ganda, yaitu selain harus menguasai materi pelajaran matematika dengan baik, juga harus menguasai cara penyajian materi pelajaran agar dapat mengembangkan kemampuan skema berpikir matematika siswa yang meliputi kecerdasan intuitif dan reflektif. Baik, masuk pada materi selanjutnya, yaitu mengembangkan kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengembangkan kecerdasan intuitif dan reflektif, kita perlu mengetahui kaitannya kecerdasan intuitif dan reflektif pada skema. Data-data yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan tidak datang dari lingkungan, tetapi dari sistem konseptual kita sendiri. Perhatikan, kita arahkan pada sumber data, sehingga dengan begitu kita akan mudah dan terbiasa dapat melakukan aktivitas secara refleks. Berikut ini dua contoh karya Piaget. Contoh 1, Wake 7 tahun. Gurunya mengatakan sebuah meja panjangnya 4 meter. Kemudian 3 meja disusun memanjang. Berapa panjang meja tersebut? Wake menjawab 12 meter. Kemudian gurunya mengatakan, bagaimana kamu menghitungnya? Kemudian Wayne menjawab, saya menambahkan 2 dan 2 dan 2 dan 2 dan 2 dan 2. Gurunya bertanya, mengapa 2? Mengapa tidak bilangan lain? Kemudian contoh yang kedua, Gap 7 tahun. Gurunya bertanya, jika akan dibagikan 9 apel kepada 3 anak, maka berapa banyak apel yang diterima anak? Gat menjawab 3 buah. Kemudian gurunya bertanya, bagaimana kamu menghitungnya? Gat menjawab, saya mencoba berpikir. Gurunya bertanya lagi, apa? Gat menjawab, saya mencoba berpikir di kepala. Gurunya bertanya lagi, apa yang dipikirkan di kepalamu? Gap menjawab, saya menghitung. Saya mencoba melihat bagaimana itu terjadi dan akhirnya saya menemukan 3. Dengan mengetahui kemampuan anak mengerjakan suatu hal, maka kita dapat mengetahui bagaimana dia mengerjakan hal lain. Setelah kita mampu memikirkan pada skema kita sendiri, langkah penting selanjutnya dapat diambil, yaitu mengkomunikasikannya dan mempersiapkan skema baru. Seseorang anak mungkin tidak dapat menyelesaikan 16 kali 25 secara tepat, tetapi setelah diberi petunjuk bahwa 16 kali 25 dapat ditulis menjadi 4 dikali dalam kurung 2 kali 25 sama dengan 4 dikali 100, maka dimungkinkan dapat langsung menemukan jawabannya, yaitu 400. Sehingga dengan cara yang sama diharapkan anak juga dapat menyelesaikan perkalian lain seperti 24 kali 25 secara cepat, bahkan menyelesaikan 25 kali 25. Jika seseorang anak dapat menyelesaikan semua itu, ini akan menunjukkan bahwa anak tersebut telah mencapai skema sederhana dan tidak sekedar jawaban atas pertanyaan tertentu. Kita dapat membenahi kesalahan dalam skema yang ada. Jika
kita mengatakan saya melihat kesalahan yang saya lakukan. Ini berarti kita tidak hanya berpikir kepada metode yang kita gunakan, tapi kita berusaha menemukan detail-detail khusus di dalamnya yang menyebabkan kegagalan, yang biasanya diikuti dengan perubahan detail-detail itu. Berikut ini contoh yang melibatkan aktivitas reflektif. Seseorang ingin mengetahui bagaimana mengalihkan dua pecahan desimal, misalnya 1,2 dan 0,27. Maka kita dapat menerangkan bahwa titik desimal dapat dihitung lebih dahulu, kemudian mengalihkan 12 kali 57 dengan cara biasa, dan langkah tersebut menyisipkan kembali titik desimal dengan cara menghitung total banyaknya angka di belakang titik desimal dari dua angka tersebut. Aturan ini memungkinkan anak mendapatkan jawaban benar, tetapi siswa tidak mengetahui pengertian notasi desimal. Untuk menjelaskan notasi desimal, kita dapat menulis kembali pecahan desimal tersebut ke dalam pecahan biasa sebagai berikut. Pada penyebut terdapat angka 10 kali dan 100. Banyaknya 0 pada penyebut itu sama dengan banyaknya angka di belakang titik desimal. Perkalian penyebut setara dengan menambahkan banyak 0 dan juga setara dengan menambahkan banyaknya tempat desimal. Setelah menyelesaikan perkalian tersebut, kita dapat melangkah ke bagian selanjutnya. Tanpa disadari, kita telah mengetahui metode komunikasi. Kemudian kita dapat memutuskan metode yang lebih baik, sehingga kita akan dapat mengkomunikasikan skema perkalian desimal. Selain itu, hal yang penting dalam pengembangan kecerdasan reflektif adalah komunikasi. Komunikasi muncul sebagai salah satu pengaruh yang menguntungkan pada perkembangan kecerdasan reflektif. Di dalamnya perlu ada kaitan antara ide dengan simbol-simbol. Selain itu, adanya interaksi ide-ide seseorang dengan ide-ide orang lain, yaitu menjelaskan ide-ide dalam pikiran seseorang, menyebutkan dengan istilah-istilah yang tidak menimbulkan salah paham, mengatakan hubungannya dengan ide-ide lain, memodifikasi kelemahan pihak lain, dan akhirnya mendapatkan struktur yang lebih kuat dan lebih kohensif dibandingkan sebelumnya, sehingga diskusi merupakan salah satu aktivitas yang mendukung pengembangan kecerdasan reflektif. Berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, kita bisa melihat bahwa kecerdasan reflektif selalu mengiringi kecerdasan intuitif atau intuisi. Intuisi berasal dari hal-hal yang kita ketahui, pola yang kita kenali, yang memandu kita secara otomatis dan spontan dalam merespon stimulus. Ketika intuisi sudah muncul, maka ada kecenderungan untuk memikirkan kembali respon yang sudah dilakukan. Dengan kata lain, merefleksikan kembali cara berpikirnya. Kemudian kita sudah sanggup melakukan sesuatu dengan cepat atau tanpa perlu berpikir keras, panjang, dan lama, dan tingkat akurat yang tinggi. Maka tingkat keahlian kita sudah tinggi levelnya. Stephen R. Covey menyebutkan sebagai habit. Untuk melatih habit, maka syaratnya harus 3, yaitu mengasah keterampilan, menambah pengetahuan, dan yang terakhir yaitu memiliki keinginan yang kuat. Masuk pada pokok materi kedua, yaitu intelijensi intuitif atau kecerdasan intuitif. Menurut Gisbert, 2002 menyatakan bahwa kecerdasan intuitif adalah proses kognitif yang spontan dan segera berdasarkan pada skema tertentu. Sementara itu, Perkin menyatakan bahwa kecerdasan intuitif merupakan kemampuan untuk memunculkan dan menyeleksi konsep atau skema yang sudah diketahui untuk merespons stimulus secara otomatis dan spontan dengan tingkat akurasi yang tinggi.
Kecerdasan ini mencerminkan peranan pengetahuan dalam membantu kita untuk memutuskan dan bertindak lebih efektif. Sedangkan menurut Plato dan Aristoteles, intuitif merupakan proses berpikir yang serupa dengan proses berpikir Tuhan. Intuitif dicirikan sebagai hasil berpikir yang pertama, tidak temporal, yaitu memiliki keputusan yang sulit berubah. Kedua, memandang keseluruhan objek daripada bagian-bagian objek. Yang ketiga, tidak bersifat proposisional. Dan keempat, tidak bersifat representasional. Dan kelima, karena ia dipandang serupa dengan proses berpikir Tuhan, maka intuitif dianggap tidak pernah salah. Dreyfus dan Eisenberg 1982 menyatakan bahwa pemahaman secara intuitif sangat diperlukan sebagai jembatan berpikir. Manakala seseorang berupaya untuk menyelesaikan masalah dan menyelaraskan kondisi awal dengan tujuan. Dengan kata lain, untuk beberapa siswa pada saat menyelesaikan masalah matematika telah mengetahui atau menemukan solusi atau jawaban dari suatu masalah sebelum siswa menuliskan langkah penyelesaiannya. Meskipun pada saat mereka menemukan ide awal pada penyelesaian masalah atau langkah apa yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut, munculnya ide yang datang secara seketika atau bersifat otomatis atau muncul tiba-tiba merupakan karakter berpikir yang melibatkan intuitif. Menurut Skep 1971, pada tingkat intuitif, kita mengetahui akan data-data dari lingkungan luar melalui alat-alat penerima kita, terutama penglihatan dan pendengaran. Hal ini dikarenakan secara otomatis data tersebut diklarifikasi dan dihubungkan dengan data yang serupa yang sudah ada. Dengan otot-otot yang dimiliki, kita dapat menggerakkan kerangka untuk berbuat pada lingkungan luar, suatu uraian yang meliputi bicara dan menulis. Aktivitas ini banyak dikontrol dan diarahkan oleh umpan balik. Selanjutnya, informasi mengenai kemajuan dan hasilnya dapat diketahui melalui reseptor luar. Dengan banyak kasus, hal tersebut dapat berhasil tanpa adanya kesadaran. Misalnya, ketika membaca dengan suara keras, mengemudikan mobil, dan menjawab pertanyaan 16x25. Baylor 2001 menyatakan bahwa perkembangan intuitif seseorang dipengaruhi oleh tingkat kepakarannya di bidang tertentu. Secara kualitatif, terdapat dua jenis intuitif, yaitu intuitif yang belum matang atau immature intuition dan intuitif yang sudah matang, mature intuition. Intuitif yang belum matang sering dijumpai ketika seseorang masih berada dalam taraf pemula di bidang tertentu, di mana pengetahuan analitiknya belum banyak mencampuri kemampuan dalam menemukan wawasan-wawasan baru. Sedangkan intuitif yang sudah matang banyak muncul ketika seseorang sudah mencapai kepakaran di bidang tertentu dengan modal struktur pengetahuan relevan yang sudah terbentuk dengan baik. Menurut Skep 1971, siswa yang masih pada tahap intuitif biasanya banyak tergantung pada cara penyajian materi oleh guru. Jika konsep baru yang didapati sangat jauh dari skema yang ada, mungkin dia tidak mampu mengasimilasinya, khususnya karena tingkat akomodasi yang mungkin pada tingkat intuitif lebih rendah daripada yang dicapai dengan reflektif. Maka pada tahap-tahap awal, guru harus menganalisis konseptual siswa secara cermat sebagai dasar merencanakan pembelajaran, sehingga siswa dapat melaksanakan sintesa struktur-struktur dalam ingatannya sendiri. Itulah hal yang harus diperhatikan. Tidak peduli apakah pembelajaran terjadi langsung oleh guru maupun pembelajaran tidak langsung yaitu dari buku. Pendekatan ini lebih fleksibel, disesuaikan dengan penguasaan siswa sehingga tidak harus tepat sesuai rencana yang telah disiapkan. Masuk pada pokok materi ketiga, yaitu intelijensi reflektif atau kecerdasan reflektif. Bergson 2004 menyatakan bahwa berpikir memiliki dua sisi yang berlawanan arah. Jika berpikir bersifat deskriptif dan analitiki kualitatif perspektif, maka jenis berpikir ini disebut intelek. Tetapi jika berpikir bersifat non-deskriptif
atau kualitatif perspektif, maka jenis berpikir ini disebut intuitif. Karena intuitif bersifat non-deskriptif, maka penalaran tidak memainkan peranan dalam intuitif. Penalaran menghasilkan kesimpulan dari pikiran, kejelasan, ketegasan, dan melibatkan penyelesaian masalah untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi atau apa yang akan terjadi. Dewey 1933 mendefinisikan berpikir reflektif sebagai sesuatu yang dilakukan dengan aktif, gigih, dan penuh pertimbangan, keyakinan, didukung oleh alasan yang jelas dan dapat membuat kesimpulan dan memutuskan sebuah solusi untuk masalah yang diberikan. Sedangkan Gurol 2011 mendefinisikan berpikir reflektif sebagai proses kegiatan terarah dan tepat di mana individu menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, mendapatkan makna yang mendalam menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Skep 1971 mengatakan pada tahap reflektif, aktivitas mental yang telah berintervensi menjadi objek kesadaran untuk mengintrospeksi diri. Sebagai contoh, seorang siswa yang menumpang kendaraan bertanya, mengapa memindahkan versnelling sebelum mencapai belokan tajam di jalan? Biarpun kita telah berbuat begitu tanpa berpikir, kita tidak kesulitan untuk menjelaskan alasan tersebut. Berpikir reflektif memberikan kesempatan bagi siswa untuk memecahkan masalah dengan disertai alasan yang logis, mempertahankan pendapat mereka, menganalisis dan berpikir kembali ketika merespon dan memilih solusi yang berguna dalam memecahkan masalah. Hal ini sejalan dengan pernyataan King and Kitchener yang mengatakan bahwa berpikir reflektif melibatkan identifikasi fakta, formula, dan teori yang relevan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak. Ruth menyatakan peran penting dari berpikir reflektif adalah sebagai sarana untuk mendorong pemikir selama situasi pemecahan masalah karena memberikan kesempatan untuk melangkah mundur dan memikirkan strategi terbaik untuk mencapai tujuan. Sebagaimana dinyatakan oleh Gurol 2011 bahwa faktor paling penting yang memisahkan pemikiran reflektif dari semua jenis berpikir adalah bahwa berpikir reflektif muncul sebagai solusi menafsirkan, menunda, menerjemahkan, mendapatkan dan memahami isu-isu, berpikir dari prediksi dan pengambilan keputusan untuk masa depan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa intuisi atau kecerdasan intuitif adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Tampaknya memahami tiba-tiba datang dari dunia lain dan keluar dari kesadaran. Misalnya, seseorang tiba-tiba dipaksa untuk membaca buku. Atau kecerdasan intuitif adalah firasat yang terbentuk dari pikiran bawah sadar. Pada saat itu, pikiran bawah sadar akan dengan cepat menyaring pengetahuan serta pengalaman masa lalu menjadi sebuah gagasan atau ide. Sedangkan kecerdasan reflektif adalah proses kegiatan untuk dilakukan dengan aktif, gigih, terarah, dan penuh pertimbangan dalam menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, mendapatkan makna yang mendalam, dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Demikianlah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.